Kesempatan kali ini saya akan melakukan demonstrasi bagaimana melakukan titrasi asam basa dengan menggunakan virtual lab berupa aplikasi Iridium Chemistry Lab. Pada kesempatan praktikum kali ini, untuk praktikum titrasi asam dan basa, jenis asam dan basa yang saya gunakan yaitu berupa asam dan basa kuat, di mana untuk asam kuat saya menggunakan HCl dan untuk basa kuatnya saya menggunakan NaOH. Untuk peralatan yang saya gunakan, yang pertama saya akan menggunakan gelas ukur dengan ukuran 50 ml. Lalu saya gunakan juga labu Erlenmeyer berukuran 250 ml. Kemudian saya juga menggunakan bulet dengan ukuran 50 ml. Untuk bahannya, di sini saya menggunakan larutan asam kuat dengan molaritas sebesar 1 molaritas. Lalu juga saya menggunakan basa kuat berupa NaOH dengan konsentrasi atau molaritas sebesar 3 mol. Ya, jadi lalu kemudian untuk bahan yang lainnya saya menggunakan indikator berupa phenolphthalein dan juga untuk pengencerannya saya menggunakan Aquades. Oke, jadi ini alat dan bahan yang nantinya akan saya gunakan pada saat proses titrasi asam dan basa. Adapun langkah-langkah yang akan saya lakukan, yang pertama yaitu saya akan melakukan pengenceran lautan asam klorida dengan yang pertama saya akan mengambil labu Erlenmeyer terlebih dahulu. Kemudian saya akan mengambil gelas ukur dan selanjutnya saya akan menuangkan HCl ke dalam gelas ukur sebanyak 30 ml. 30 ml. Karena memang di sini untuk pengenceran HCl-nya saya akan buat menjadi volumenya sebanyak 100 ml. Maka untuk bisa membuat lautan HCl 100 ml, saya akan membutuhkan lautan HCl sebanyak 30 ml. Kemudian Aquadesnya itu akan saya gunakan sebanyak 70 ml. Nah, di sini sudah ada lautan HCl sebanyak 30 ml. Kemudian langkah selanjutnya akan saya tuangkan ke dalam labu Erlenmeyer. 30 ml. Oke. Kemudian langkah selanjutnya adalah setelah saya menuangkan lautan HCl, saya juga akan tuangkan Aquades. Ini pertama-tama saya akan tuangkan dulu ke dalam gelas ukur. Dan di sini akan saya tuangkan sebanyak 50 ml karena tidak akan bisa sekaligus 70 mengingat ukuran gelas ukurnya hanya 50 ml, maka saya lakukan sebanyak 2 kali. Yang pertama saya ukur 50 ml, kemudian saya tuangkan ke dalam labu Erlenmeyer. Lalu selanjutnya saya tuangkan kembali Aquades ke dalam gelas ukur ini sebanyak 20 ml. Kemudian gelas ukur yang sudah berisi Aquades ini akan saya tuangkan lagi ke dalam labu Erlenmeyer. Sama volumenya adalah 20 ml. Supaya lautan Aquadesnya bisa mencapai 70 ml. Nah, di sini berarti sudah ada lautan HCl sebesar 100 ml yang merupakan campuran dari lautan HCl dengan Aquades. Supaya lebih memudahkan, maka di sini saya akan menamai hasil lautan HCl tadi supaya tidak tertukar. Lautan HCl 100
mili. Oke. Nah, sekarang kita sudah mendapatkan lautan HCl sebanyak 100 mili yang nantinya akan digunakan dalam proses titasi asam basa. Maka langkah selanjutnya yaitu adalah percobaan titasi asam kuat dan basa kuat. Untuk percobaan ini yang pertama saya akan mengambil lautan Erlenmeyer kembali sebanyak 3 buah. Sebanyak 3 buah, dan untuk yang saya gunakan ini adalah Erlenmeyer dengan ukuran 250 mili. Saya akan ambil 3 buah. 1, 2, 3. Ini akan saya letakkan di sini. Jadi kenapa saya mengambilnya 3 buah? Ini tujuannya adalah nanti akan diisi dengan lautan HCl yang tadi sudah diencerkan menjadi volumenya 100 mili, dan nanti akan dituangkan ke dalam masing-masing Erlenmeyer ini sebanyak 10 mili. Nantinya lautan yang ada di dalam Erlenmeyer ini yang kemudian akan digunakan dalam proses titasi asam basa supaya kita bisa tahu berapa konsentrasi lautan HCl 100 mili yang telah diencerkan dengan Aquades tadi. Karena memang belum diketahui ini konsentrasinya. Jadi langkah selanjutnya yaitu saya akan memasukkan lautan HCl 100 mili ini ke dalam 3 labu Erlenmeyer, di mana masing-masing labu Erlenmeyer-nya ini akan berisi 10 mili. Baik, yang pertama 10 mili, kemudian yang kedua juga 10 mili, yang ketiga pun juga sama 10 mili. Oke, berarti kita sudah dapatkan lautan HCl yang nantinya akan kita gunakan untuk percobaan titasi asam basa. Dan supaya memudahkan proses percobaannya, maka di sini akan saya labeli masing-masing labu Erlenmeyer berisi lautan HCl 10 mili yang sudah diencerkan ini dengan nama yang pertama itu HCl1. HCl1. Oke, kemudian yang kedua saya labeli dengan HCl2. Lalu yang ketiga juga saya labeli dengan HCl3. Nama pada labu Erlenmeyer ini menunjukkan percobaan ya, karena memang kita di sini melakukan percobaannya sebanyak 3 kali. Seperti itu. Oke, langkah selanjutnya di sini saya akan menambahkan indikator asam dan basa dengan menggunakan phenolphthalein. Ya, tapi di sini saya akan tambahkan masing-masing ke dalam labu Erlenmeyer sebanyak 2 tetes saja. 2. Kemudian HCl2 juga 2 tetes saja. Lalu juga pada HCl3 juga 2 tetes saja. Oke. Sudah selesai, maka kita di sini sudah mendapatkan lautan HCl yang sudah diencerkan masing-masing 10 mili dan juga sudah ditambahkan dengan phenolphthalein sebanyak 2 tetes. Berarti di sini lautan HCl-nya sudah berisi indikator asam dan basa, sehingga nanti ketika ditambahkan basa kuat, ini nantinya lautan asam yang sudah ditambahkan phenolphthalein ini nantinya akan mengalami perubahan pH, di mana yang tadinya semula awalnya pH-nya 0,6, baik HCl1, HCl2, dan HCl3, ini nantinya ketika ditambahkan lautan asam basa kuat berupa NaOH,
ke dalamnya, itu nanti pH-nya akan berubah menjadi 7, karena memang untuk titasi asam basa, pH asam ini akan menjadi netral ketika pH-nya sudah mencapai angka 7. Jadi langkah selanjutnya di sini saya akan masukkan lautan basa kuat ya, berupa NaOH ke dalam bulet ukuran 50 mili. Karena memang ukurannya 50 mili, maka di sini saya menuangkannya 50 mili. Ya. Oke, jadi di sini kita sudah dapatkan bulet yang sudah berisi lautan NaOH sebanyak 50 mili. Nah, kemudian di sini kita tahu buletnya, kita letakkan di sini labu Erlenmeyer HCl1 dan kita masukkan si buletnya ke dalam lautan HCl. Tidak perlu banyak-banyak ya, hanya 1 tetes saja supaya bisa lebih mudah dalam mengamati perubahan pH-nya. Jadi sini kita teteskan 1 tetes dulu. Nah, dan pH-nya ternyata sudah naik ke 6,73. Tidak perlu sampai berubah warna, karena apa? Karena kembali lagi untuk phenolphthalein, indikator phenolphthalein ini dia ketika digunakan dalam titrasi asam dan basa kuat, dia akan mengalami titik titrasi ketika dia titrasinya sudah pH-nya sudah mencapai 6,7 seperti itu. Adapun ketika dia berubah warna menjadi pink, maka dia bukan menunjukkan pH netral, tapi lebih ke menunjukkan pH basa sebesar 13,5. Jadi untuk supaya bisa dikatakan netral, maka pH-nya itu sebesar 7 dan memang tidak ada perubahan warna di dalamnya. Oke, kita lanjut ke HCl yang nomor 2. Teteskan 1 tetes, ya, dan ternyata sudah bisa netral pH-nya. Kemudian kita teteskan juga HCl3. Maaf, harusnya di sini. Kita teteskan bulet ke dalamnya. Tetes. Ya. Ya, seperti itu. Oke. Jadi di sini kita sudah mendapatkan 3 lautan HCl yang sudah mengalami atau memiliki pH yang netral. Berarti di sini lautan HCl-nya sudah mencapai titik titrasi asam dan basa dengan pH sebesar masing-masing 7. Dan kalau kita lihat indikator lautan NaOH ini, setiap kita masukkan NaOH-nya dengan menggunakan bulet ke dalam lautan Erlenmeyer, ini cukup masing-masing baik HCl1, HCl2, dan HCl3 itu hanya membutuhkan 1 tetes saja. Ya, jadi HCl1 tadi hanya membutuhkan 1 tetes, HCl2 juga membutuhkannya 1 tetes, dan juga HCl3 hanya membutuhkan 1 tetes gitu. Nah, hasil percobaan dari masing-masing labu Erlenmeyer dengan HCl ini kemudian kita masukkan ke dalam data percobaan supaya bisa menentukan konsentrasi dari lautan HCl yang diencerkan. Jadi di sini kita masukkan dalam data percobaan sebentar. Di sini. Ya. Jadi di sini ini adalah tabel pengamatan lautan titrasi asam dan basa, dan di mana dalam mengisi tabel pengamatan lautan titrasi asam dan basa ini berdasarkan hasil percobaan tadi, di mana kita melakukan 3 kali percobaan
dan volume HCl encer yang kita gunakan ini adalah 10 mili. Di mana setelah melakukan percobaan kita bisa mendapatkan hasil bahwa volume NaOH yang dibutuhkan untuk membuat HCl encer ini berada pada pH netral itu masing-masing sebanyak 1 ya. Sebanyak 1 mili, 1 mili, dan 1 mili. Kemudian berarti volume NaOH karena memang masing-masing ini hanya membutuhkan volume NaOH sebanyak 1, maka di sini untuk volume NaOH rata-ratanya itu adalah sebanyak 1 mili juga. Lalu di sini kita bisa masukkan volume NaOH rata-rata ini ke dalam rumus konsentrasi asam dan basa untuk mencari molaritas atau konsentrasi dari asam, di mana asamnya ini adalah berupa HCl yang sudah diencerkan dengan Aquades sebanyak 100 mili. Jadi di sini tinggal kita masukkan molaritas asamnya belum diketahui, kemudian volume dari HCl-nya tadi adalah 10, lalu juga untuk valensi asamnya kita isi 1, kemudian untuk molaritas dari NaOH sebagai basa kuat ini adalah 3, tadi kita gunakan 3, konsentrasinya sebanyak 3 mol. Kemudian volumenya ini masing-masing tadi yang digunakan dalam proses titrasi asam basa itu adalah 1, dan valensi basanya juga 1. Gitu. Kemudian di sini berarti M kali 10 kali 1 ini hasilnya adalah 10 M, sedangkan yang di sebelah kanan 3 kali 1 kali 1 hasilnya adalah 3. Maka M-nya itu sama dengan 3/10, atau molaritasnya bisa disederhanakan menjadi 0,3 mol. Maka di sini kita mendapatkan bahwa konsentrasi dari lautan HCl yang sudah kita encerkan dengan Aquades pada percobaan tadi itu memiliki konsentrasi sebesar 0,3 mol. Itu ya. Baik, itu tadi demonstrasi mengenai praktikum titrasi asam dan basa yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.